mendapatkan bagian 15 juta rupiah yang kemudian digunakan untuk membeli motor. Tapi motor tersebut dipakai oleh saudaranya yang lain dan M merasa keberatan. Menanggapi laporan tersebut, Kasat Reskrim Lombok Tengah mencoba mengadakan mediasi. Berbagai usaha dan upaya dilakukan. Bahkan AKP Priyo Soehartono rela mengeluarkan uang pribadinya dan memberikannya kepada M dengan syarat M harus meminta maaf kepada sang ibu. Namun M menolak dan tetap memperkarakan masalah motor tersebut. Perkembangan terkini, sang ibu malah melaporkan balik M kepada kepolisian setempat dengan tuduhan penggelapan hasil penjualan tanah waris dan tindak kekerasan yang sering dilakukan oleh M. Duh, kalau nggak ada yang mengalah begini, kasusnya tidak akan selesai ya pemirsa. Nah ternyata kasus anak yang durhaka kepada sang ibu tidak hanya terjadi kali ini saja. Beberapa kejadian serupa pernah terjadi sebelumnya. Kenapa ya hal yang semacam ini bisa terjadi? Kalau lihat kasus ini kan pasti yang menjadi tagline adalah anak durhaka gitu ya. Karena kok tega sih anak kayak gitu sama orang tua gitu kan, masih yang melahirkan, membesarkan. Kalau kita lihat semua itu ke belakang, kan apa yang terjadi saat ini kan bukan sekonyong-konyong terjadi ya gitu ya. Pasti ada hubungannya dengan pola asuh masa lalu gitu. Apakah pada masa lalunya si orang tua ini memang melakukan bonding, kasih sayang orang tua ke anak, ibu ke anak dengan baik gitu kan. Karena biasanya nih anak itu akan memfeedback apa yang diperlakukan oleh orang tuanya pada waktu itu kepada anaknya gitu kan. Ditambah juga bagaimana pergaulan lingkungan si anak. Rasa tega si anak ini biasanya mungkin bisa jadi adalah luapan kekecewaan. Jadi ini bentuk akumulasi tapi di cara yang salah. Nah kalau memang ada sesuatu yang salah dari orang tua juga harus mau mengakui bahwa oke, saya salah, saya minta maaf. Kasus anak menggugat ibu kandung sendiri pernah beberapa kali terjadi di tanah air. Hal tersebut biasanya dipicu oleh harta warisan, seperti yang terjadi pada kasus ini. Gugatan dilayangkan oleh 4 orang anak kepada ibu kandungnya Cicih. Mereka menggugat Cicih secara perdata sebesar 1,6 miliar rupiah, lantaran Cicih diduga menjual tanah yang menjadi warisan sang ayah tanpa sepengetahuan anak-anaknya. Cicih terpaksa menjual 91 meter persegi dari total luas tanah 332 meter persegi di daerah Kelurahan Cipadung, Cibiru, Bandung, lantaran tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Cicih tidak memiliki penghasilan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari setelah sang suami meninggal. Sementara keempat anaknya seperti kurang peduli dengan kehidupan sang ibu. Cicih terpaksa berhutang kepada tetangga. Dia merasa memiliki sisa hibah dari sang suami dan tidak masalah jika menjualnya. Tapi ternyata keempat anak Cicih malah membawanya ke meja hijau ketika mengetahui tanah warisan telah dijual. Sementara uang hasil penjualan tanah tersebut seluruhnya dibayarkan untuk melunasi hutang. Sebagiannya digunakan untuk membiayai sekolah sang cucu dari salah satu anak yang menggugatnya. Menurut penjelasan kuasa hukum Cicih, Hotma Agus Sihombing, dari harta peninggalan suaminya, setiap anak sudah mendapatkan jatahnya masing-masing. Sementara Cicih mendapatkan tanah dan bangunan seluas 332 meter persegi. Harta tersebut sudah dibagikan sebelum sang suami meninggal dunia. Harta masih dapat kita cari. Kalau orang tua sudah murka, mau bagaimana? Kita lahir dari siapa? Demikian nasihat Ketua Majelis Hakim Endratno Rajamai saat memimpin sebuah sidang di Pengadilan Negeri Garut 3 tahun silam. Hakim mengaku bukan pertama kali memimpin sidang gugatan soal utang piutang. Tapi kasus kali ini tidak biasa, lantaran ada seorang anak dan menantu yang menggugat ibu kandungnya sendiri sebesar 1,8 miliar rupiah. Kasus tak lazim ini sempat viral dan menjadi perhatian nasional. Sebelum gugatan diajukan, sang ibu atau Amih sudah berniat menyelesaikan utang piutang tersebut. Keluarga Amih menawarkan 120 juta rupiah untuk sisa pelunasan hutang tahun 2001 yang hanya sebesar 20 juta rupiah. Tapi sang anak dan menantu menolak tawaran Amih dan tetap melanjutkan kasus tersebut ke persidangan. Usai menang gugatan perdata di Mahkamah Agung,
Lantaran digugat anak kandungnya sendiri, pada Oktober 2019, Amih kembali dipidanakan oleh menantunya di Polres Jakarta Timur atas tuduhan pencemaran nama baik. Aduh pemirsa, apa yang salah dari kasus ini ya? Senang sekali sepertinya memperkarakan sang ibu ke pihak berwajib. Semoga masalah ini segera dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Kejadian memilukan lainnya adalah ketika seorang nenek berusia 70 tahun dilaporkan anak kandungnya sendiri atas tuduhan mencuri 4 batang pohon. Padahal pohon itu ditanam sendiri oleh si nenek di perkarangan rumahnya. Peristiwa yang dialami oleh si nenek berawal saat dirinya bersama anak pertamanya menebang pohon untuk keperluan perbaikan rumah. Tapi penebangan pohon tersebut ditanggapi negatif oleh anak kedua sang nenek. Belakangan diketahui hubungan antara anak pertama dan kedua sang nenek tidak harmonis karena berebut hak waris atas tanah tersebut. Ya ampun, padahal sang nenek masih hidup dan sehat walafiat ya, tapi anak-anaknya malah merebutkan masalah harta warisan. Sungguh kasus yang tidak pantas untuk ditiru.